Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan keislaman dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dan bisa mendengarkan dalam presentasi sejarah pendidikan agama Islam yang bertemakan tentang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Salawat dan salam mereka tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan. Mudah-mudahan ada dalam lindungan dan dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kepada ibu dosen yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan dengan tema pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Untuk pembekalan itu sendiri ada dua. Satu, saya sendiri sebagai presentasi yang akan mempresentasikan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu Ahmad Irfan Arizki, dan ditemani dengan pemakalah kedua yaitu Aulia Fajrin Rahmat. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita langsung kepada pembahasannya. Satu, kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negaranya dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. Tempat itu berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah pendiri dinasti Umayyah yang berasal dari suku Quraisy yang merupakan keturunan Umayyah bin Abd Syam yang mendeklarasikan diri sebagai khalifah pertama dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Nama lengkap ialah Muawiyah bin Abi Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Kemudian, pola pendidikan pada masa Bani Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi. Artinya, pendidikan tidak hanya berpusat di ibu kota negara, tetapi sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Sistem pendidikan ketika itu belum memiliki tingkatan dan standar umum. Visi dan misi pendidikan pada masa Bani Umayyah, ketika misalkan berbicara tentang visi, tidak dijumpai pada masa Bani Umayyah, akan tetapi misinya antara lain: satu, menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara seimbang; dua, melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam; yang ketiga, memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata; empat, menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam; yang kelimanya adalah memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masyarakat sesuai dengan kemampuan sendiri. Tujuannya dan sasaran pendidikan pada masa Bani Umayyah, tujuannya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan umum, serta mampu menerapkan bagi kemajuan dan wilayah Islam. Sasarannya adalah seluruh umat atau warga terdapat di seluruh wilayah kekuasaan Islam sebagai dasar bagi dirinya demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Kemudian, corak atau karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah ialah: satu, bersifat Arabisasi atau Arab, kemudian berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Yang ketiganya adalah prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa, menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. Yang keempatnya dan kelimanya adalah membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing. Yang keenamnya adalah menggunakan surau dan kitab sebagai sarana. Kelembagaan pendidikan masa Bani Umayyah di antaranya sebagai berikut: satu, kutab, kemudian masjid, majelis sastra, pendidikan badiah, pendidikan perpustakaan, bamaristan, madrasah Mekah, madrasah Madinah, madrasah Basrah,
Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik dan Palestina atau Syam, Madrasah Bistat atau Mesir. Materi dan metodenya ialah sebagai berikut. Materinya adalah ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, bidang filsafat, ilmu kimia, kedokteran dan astrologi. Kemudian perkembangan seni rupa, perkembangan musik. Kemudian metodenya ialah pada Masih Umayyah ini menggunakan metode rihlah. Kemudian pada peradaban Islam pada dinasti Umayyah kedua di Andalusia Spanyol. Peradaban Islam pada masa ini dinasti Umayyah Damaskus itu runtuh. Cucu Khalifah Umayyah ke-10 Hisham Ibnu Abd al-Malik Abd al-Rahman memproklamirkan bahwa provinsi itu sebagai negara berdiri sendiri pada tahun 756. Sejak proklamasi itu, Andalusia babak baru sebagai negara berdaulat di bawah kekuasaan dinasti Umayyah yang beribu kota di Cordoba sampai tahun 422 Hijriah atau 1031 Masehi. Ibnu Muawiyah menginjakkan kakinya di Andalusia setelah lolos dari upaya pembunuhan atas dirinya ketika terjadi revolusi dinasti Abbasiyah sekitar tahun 132 Hijriah atau 750. Ad-Dakhil julukannya berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah II di Andalusia selama 32 tahun. Salah satu faktor mendorong pesatnya perkembangan keilmuan di Andalusia seperti seorang filosof, astronom, penyair, musisi, sejarawan, fikih, teologi, ahli bahasa, dokter, dan sebagainya dikarenakan penuntut ilmu di dalam dunia kuno dari abad pertengahan peristiwa dalam dunia Islam. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah II ini, lembaga pendidikan banyak dibangun di berbagai penjuru kerajaan, sejak dari kota-kota besar sampai ke desa-desa. Hal ini terbukti. Pemerintahan Al-Mutansir memiliki 800 sekolah, 70 perpustakaan pribadi di samping perpustakaan umum, di mana diriwayatkan kumpulan-kumpulan buku-buku tersebut mencapai 400.000 eksemplar. Lebih lanjut, Mutansir mendengar bahwa pada masa dinasti Umayyah II ini banyak terdapat ilmuwan ternama dalam fikih. Al-Malik Ibnu Anas sebagai pengarang Al-Muwatta yang memuat 1.700 hadis. Abu Qasim Maslamah dianggap sebagai orang yang memperkenalkan Rasail Ikhwan As-Sofa ke Eropa dan Spanyol. Abu Qasim Al-Jahrawi dikenal sebagai nama Abul Chalkis. Ia dikenal sebagai dokter bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karyanya yang berjudul At-Tasrif Liman Ajaza an al-Ta'lib yang pada abad ke-12 diterjemahkan oleh Cremona dan dicetak ulang di Genua sekitaran 1497 Masehi, Basel 1541 Masehi, dan di Oxford sekitaran 1778 Masehi, yang kemudian buku tersebut tersebar dan menjadi literatur di Universitas Eropa. Adapun nilai-nilai masih aktual dan up-to-date untuk diaplikasikan pada sistem pendidikan saat ini, atau misalkan ibroh yang bisa diambil dari pendidikan pada masa Bani Umayyah. Salah satunya adalah perlu harmonisasi akal dan wahyu, dan dua, adanya pertukaran pelajar sehingga tidak hanya belajar pada satu lembaga. Tiga, terdapat lembaga pendidikan di pusat, kota, dan sarana sebagai pendidikan. Yang keempatnya adalah penerjemah buku-buku dan ilmu-ilmu dari bahasa asing ke bahasa nasional dan disempurnakan untuk kepentingan keilmuan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan dari presentasi ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Langsung saja dikembalikan kepada rekan-rekan untuk menambahkan dan memberi pertanyaan kepada pemakalah, khususnya kelompok kami sendiri.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.